Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natasalia Utama dengan NPM 216320148 dari Prodi Administrasi Publik semester 7. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan hasil dari tugas 1 dari pertemuan ke-6 mata kuliah Manajemen BUMN. Untuk tugas kali ini yaitu kita membahas terkait BUMDes. BUMDes itu adalah singkatan dari Badan Usaha Milik Desa, yang mana BUMDes ini adalah perusahaan yang modalnya dimiliki oleh masyarakat desa dan bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa. Oleh sebab itu, maka BUMDes wajib dikelola dengan menerapkan prinsip GCG atau Goods Corporate Governance. Langsung saja ke tugasnya. Di sini tugasnya adalah langkah apa yang dapat diambil untuk memastikan BUMDes dapat berkontribusi pada pengembangan ekonomi desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong kemandirian desa berdasarkan prinsip GCG ini tadi. Prinsip dari GCG ini ada 5, yang mana terdiri atas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Berikut ini beberapa langkah yang bisa diambil agar BUMDes bisa berkontribusi maksimal terhadap ekonomi desa, kesejahteraan masyarakat, dan kemandirian desa berdasarkan 5 prinsip ini. Untuk yang pertama, langkah yang bisa kita ambil adalah dengan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan operasional. BUMDes perlu membuat laporan keuangan yang transparan, disusun secara berkala, dan disosialisasikan kepada masyarakat serta pemangku kepentingan desa agar bisa diaudit dan dipahami oleh semua pihak. Dan cara yang kedua dengan publikasi. Dengan menyampaikan informasi kegiatan, capaian, dan kendala BUMDes kepada masyarakat, desa dapat lebih memahami peran dan kontribusi BUMDes. Langkah yang kedua ada memperjelas struktur, akuntabilitas, dan tugas. Kita menentukan struktur organisasi yang jelas dengan peran, tugas, dan tanggung jawab yang terperinci untuk setiap pihak yang terlibat, mulai dari pengurus hingga dewan pengawas. Nah, yang kedua, melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja manajemen dan pengurus BUMDes untuk memastikan bahwa tanggung jawab ini dijalankan dengan baik dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Langkah yang ketiga adalah meningkatkan kapasitas dan kompetensi pengurus BUMDes. BUMDes bisa bekerja sama dengan lembaga pemerintah, akademisi, atau organisasi non-pemerintah untuk mendapatkan pelatihan dan pendampingan yang meningkatkan keterampilan manajerial dan kompetensi para pengurus. Selanjutnya dengan melibatkan warga desa dalam program pelatihan agar mereka siap jika diikut sertakan dalam pengelolaan BUMDes atau kegiatan usaha desa. Langkah selanjutnya yaitu mematuhi regulasi dan etika bisnis dalam setiap proses. BUMDes harus mengikuti peraturan yang berlaku, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, hingga kebijakan desa untuk menghindari konflik dan meningkatkan reputasi. Selanjutnya, BUMDes harus mengutamakan cara kerja yang sesuai dengan etika bisnis, seperti menjaga lingkungan, memperhatikan dampak sosial, dan mengutamakan kepentingan umum. Langkah selanjutnya ada menjamin keadilan bagi seluruh masyarakat desa. Dalam perekrutan tenaga kerja atau pengadaan bahan baku, BUMDes perlu mengutamakan masyarakat desa agar dampak ekonominya bisa langsung dirasakan warga lokal, serta pemasukan yang didapat bisa dialokasikan untuk kegiatan pembangunan desa ataupun bantuan sosial yang bermanfaat bagi semua golongan masyarakat desa. Langkah yang terakhir ada memonitor dan mengukur dampak terhadap ekonomi desa. Kita juga harus menyusun indikator kinerja yang mengukur dampak BUMDes terhadap ekonomi lokal, seperti peningkatan pendapatan desa, pembukaan lapangan pekerjaan, dan peningkatan akses ke fasilitas publik. Kemudian, keterlibatan masyarakat juga dapat meningkatkan akuntabilitas serta memberikan masukan yang relevan terhadap pengembangan usaha desa. Oke, lanjut, kita masuk ke bagian kedua, yaitu kita membahas permasalahan BUMDes. Nah, sebagaimana yang kita tahu, ada banyak sekali permasalahan-permasalahan BUMDes yang ada di desa. Di sini, kami ditugaskan untuk mencari solusi bagaimana cara mengatasi permasalahan yang ada pada BUMDes,
terutama terkait dengan manajerialnya. Saya menemukan ada beberapa cara ataupun solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan pada BUMDes. Baik, yang pertama dengan cara peningkatan kapasitas sumber daya manusianya. Bisa dilakukan dengan cara program pelatihan berkala dan pendampingan teknis dan bisnis. Yang kedua, bisa dengan mencari sumber pendanaan alternatif. Langkah ini bisa dilakukan dengan cara mitra usaha dengan pihak ketiga dan pemanfaatan dana desa serta bantuan pemerintah. Yang ketiga ada meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan. Untuk langkah yang keempat ada pemanfaatan teknologi dan digitalisasi. BUMDes bisa menggunakan media sosial dan platform e-commerce. Langkah yang terakhir ada monitoring dan evaluasi berkala. Nah, langkah ini sudah pasti harus dilakukan dalam setiap usaha ataupun perusahaan. Nah, bisa dilakukan dengan dua cara juga. Yang pertama dengan pengukuran kinerja dengan indikator. Terakhir ada evaluasi dan perbaikan. Nah, setiap beberapa bulan BUMDes perlu melakukan evaluasi kinerja ataupun MONEF dengan mencari solusi atas kendala yang dihadapi. Nah, evaluasi ini bisa juga melibatkan masyarakat untuk mendapatkan masukan dan dukungan. Kesimpulannya, dari berbagai permasalahan yang terdapat di dalam pengelolaan BUMDes, dapat kita atasi dengan menerapkan strategi-strategi seperti yang telah dijelaskan. BUMDes dapat lebih siap menghadapi tantangan yang ada dan mampu berperan maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan serta kemandirian ekonomi di desa. Cukup sekian penjelasan dari saya. Sampai berjumpa di tugas selanjutnya.